Kuncinya sesuaikan dengan usia anak dan kemampuan anak mencerna informasi. Karena kan anak 2 tahun 3 tahun nggak akan paham kan divorce itu apa. Iya. Gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, saya juga menekankan ke anak, kalau punya pertanyaan apapun tentang status pernikahan orang tua kamu nanya aja, nggak apa-apa. Jadi open communication juga ke anak. Berat di awal itu untuk meyakinkan keluarga bahwa ya udah ini memang keputusan saya gitu, saya siap menanggung semua resikonya, tapi saya butuh support dari keluarga gitu. Dan akhirnya puji Tuhannya ya keluarga akhirnya mendukung gitu, karena mereka juga menyaksikan bagaimana saya berproses. Tapi kita percaya bahwa yang kita berikan ini values-nya lebih daripada uang. Karena apa, ilmu itu kan value-nya gede banget. Betul. Gitu. Tergantung Anda mau pakai nggak. Kita kasih skill-nya nih. Tapi kalau kamu nggak mau maju, ya nggak apa-apa juga sih, itu pilihan hidup ya gitu. Tapi jangan berharap bahwa dengan bergabung masalah hidup akan selesai. Kita bukan tukang ketok meja. Di situ saya sadar gitu. I'm at the lowest point. Nggak ada pilihan lain kecuali ya bangkit, karena saya masih punya anak. Dan anak saya butuh ibu yang bahagia. Program Sosok kali ini kita kedatangan sosok yang inspiratif, tidak hanya karena karyanya, tapi pengalaman hidupnya yang banyak membantu perempuan-perempuan lain di luar sana. Kali ini kita kedatangan Kak Maureen Hitipeu. Hai Kak. Halo. Apa kabar? Hai. Kita bertemu kembali. Senang bisa jumpa lagi. Akhirnya ya, setelah waktunya berapa lama nih buat kita? Sebulan ada ya? Sebulan ada dari kita kemarin Idea Fest ya. Thank you so much Kak udah datang dari Bintaro to Bekasi. Makasih udah diajak. Effort yang luar biasa di weekend ini. Thank you so much Kak. Dan senang hati. Nah, sebelum kita jauh, sebenarnya Kak Maureen Hitipeu itu siapa sih? Saya seorang ibu tunggal pastinya, penggiat komunitas yang yang merasa sangat bahagia jika bisa membantu banyak perempuan-perempuan untuk merasa lebih berdaya. Oke, dari hasil karyanya Kakak itulah terbentuk Single Moms Indonesia. Sebenarnya alasan utamanya terbentuknya Single Moms Indonesia tuh apa sih Kak? Alasan utamanya sebetulnya sederhana. Jadi waktu saya melalui proses perceraian itu, saya mencari komunitas khusus untuk single mom. Tapi pada saat itu nggak ada. Sampai akhirnya berproses, saya kenalan dengan banyak ibu tunggal dan ya udah kepikirannya cuma pengen punya a safe space aja untuk teman-teman ini bisa saling bercerita, saling support, sampai akhirnya terbentuk dan kami melakukan banyak program-program pemberdayaan. Oke, berarti Kakak ada dalam fase perceraian ya Kak? Betul. Cerai hidup lah ya Kak? Hidup. Alasan Kakak bercerai itu apa dan dalam kurun waktu pernikahan berapa lama Kak? Ya, jadi saya menikah belum genap 5 tahun waktu saya berpisah. Kemudian akhirnya bercerai. Penyebabnya karena sebetulnya pihak ketiga. Tapi menurut saya pihak ketiga itu hanya kayak after effect dari sesuatu yang memang sudah nggak sehat. Gitu. Jadi saya dulu menikah dengan idealisme dan impian, mungkin bisa dibilang bucin ya Kak. Bucin. Zodiaknya apa Kak emang? Pisces. Oh, memang terkenal seperti itu Kak. Kami ratu bucin. Oh, ratu bucin memang. Terus lanjutkan. Jadi pada saat saya menikah itu saya punya miskonsepsi bahwa pernikahan itu setelah menikah ya pasti akan bahagia selamanya. Ternyata kan pernikahan itu datang juga dengan banyak tantangan karena harus menyatukan dua belah manusia yang punya latar belakang beda, cara pandang berbeda gitu. Jadi di situ ada saya mengakui itu kesalahan saya dan saya waktu itu karena bucin itu ya Kak. Sebetulnya sebelum menikah sudah ada red flags, tapi karena lagi-lagi bucin itu saya membutakan diri saya dan merasa bahwa ya udahlah kepalang tanggung gitu kan, ya udah lanjutkanlah pernikahan ini. Tapi kan sesuatu yang tidak sehat pasti ujungnya juga kurang baik gitu kan. Jadi mantan suami saya akhirnya dengan perempuan lain dan ya udah, dan itu sudah terjadi berkali-kali. Saya akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua. Tapi pas pacaran juga emang udah selingkuh?
Pas pacaran sih enggak Kak gitu, tapi adalah bukti-bukti yang akhirnya terkuak gitu ya sebelum kami menikah bahwa sebetulnya ada orang lain gitu, tapi saya nggak punya bukti yang real banget gitu, hanya feeling aja. Terus tapi bukti-buktinya kecil gitu ya, kayak email atau apa gitu, tapi dia selalu denial, akhirnya saya juga ikut denial gitu. Jadi dua manusia yang sama-sama denial sebetulnya yang bersatu ya akhirnya kemudian setelah punya anak saya tuh sebetulnya kena postpartum depression juga Kak gitu. Tapi pada saat itu tahun 2006 itu postpartum depression itu belum sesuatu yang untuk orang Indonesia ya Kak. Iya, kayaknya belum banyak yang tahu. Belum banyak yang tahu, dan saya juga nggak tahu bahwa itu ada namanya gitu. Saya hanya ngerasa bahwa aduh gila, gue stres banget, depres banget, capek ngurus bayi sendiri dan negara orang, nggak punya keluarga, nggak punya teman gitu ya. Terus kalau ditanya sama dokter waktu itu, dokter kandungan nanya gitu, how are you feeling? Saya sebagai orang Indonesia tentu tidak mau kehilangan muka di depan dokter ya. Jadi begitu dia tanya, saya jawab saya baik-baik aja, I'm fine, padahal I'm not fine. Gitu Kak. Jadi akhirnya karena postpartum depression itu tidak didiagnosa, saya jadi melampiaskan rasa frustasi itu ke mantan suami. Ya lama-lama juga dia kan kesel ya, istrinya marah-marah mulu, kuring-kuringan gitu ya. Akhirnya ya datanglah orang ketiga gitu. Jadi saya tidak mau, bukan bilang bahwa semuanya harus salah orang ketiga ya. Enggak, it takes two to make it or break it. Betul. Jadi keputusan berdua. Jadi menurut saya iya pasti di awal saya dulu marah sama pihak ketiga, tapi setelah saya berproses itu enggak sih Kak. Maksudnya enggak apa ya? Itu hanya sebagian dari antara yang sebenarnya udah need to fix ya Kak. Betul. Side effect lah bisa dibilang. Side effectnya jadi ada orang ketiga gitu, karena pernikahan antara dua manusia ini udah nggak sehat. Gitu. Nah itu kan berarti faktor perempuan lain itu adalah side effect. Berarti yang utamanya mungkin ketidakcocokan kah, atau mungkin apakah sebenarnya karakter yang nggak cocok, atau nggak ada, hanya ada nyaman tapi tidak nyambung? Kalau menurut Kakak, kalau bisa ditarik ke belakang lagi, sebenarnya apa yang akan Kakak perbaiki nantinya? Yang pasti komunikasi ya. Komunikasi, kuncinya komunikasi gitu. Itu menurut saya kebanyakan kita perempuan tuh sukanya mendem. Susah mengeluarkan isi hati gitu ya. Laki-laki juga gitu. Laki-laki kan karena diajarkan toxic masculinity itu ya. Jadi kalau berbicara tentang feelings itu agak susah. Nah menurut saya kuncinya komunikasi sih Kak. Semua masalah bisa diselesaikan, tapi kita komunikasinya dengan good intentions ya. Dengan niat we're gonna work this out. Apapun kita akan selesaikan bersama. Karena kan pernikahan itu berdua. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya komunikasi aja sih Kak. Nah waktu saya dulu menikah itu, saya tipenya yang mendem Pisces yang baper gitu. Baper tapi gak bisa ngomong gitu kan. Mendem akhirnya meledak. Karena saya gak bisa mengkomunikasikan emosi saya itu dengan sehat. Gitu. Jadi ya saya gak nyalain juga mantan saya kalau akhirnya ternyata berpaling, mungkin karena dia enak juga ya di rumah gitu. Jadi menurut saya perceraian itu nggak bisa kita hanya melihat dari satu sisi, menyalahkan salah satu gitu loh, karena ya itu tadi, it takes two to make it or break it. Nah kalau nih kita tarik mundur, sebenarnya katanya kan memang kalau setelah menikah itu baru ada kehidupan yang realnya. Tapi kan menurut Kakak bisa nggak sebenarnya pas pacaran tuh diantisipasi supaya itu tidak terjadi di pernikahan sampai akhirnya harus bercerai? Kalau Kakak bisa tarik mundur ya. Kalau Kakak bisa kasih pesan ke anak-anak muda itu gimana? Mungkin gini ya, kebanyakan seperti saya dulu waktu masih muda gitu, saya mikirnya ya kayak film-film Disney lah Kak gitu, bahwa setelah menikah akan bahagia selamanya gitu. Ternyata kan masalah hidup tuh kan selalu ada gitu, either itu finansial, masalah dari karir gitu kan. Nah itu harus dikomunikasikan juga secara transparan di awal gitu loh Kak. Terus termasuk pengasuhan anak ya gitu. Menurut saya ada beberapa hal krusial yang harus bisa dibahas sebelum menikah
Contohnya? Contohnya karena aku lihat kalau aku boleh ini, kakak tuh kayak sebenarnya mainnya itu iya oke, karena ada perselingkuhan, tapi kayaknya ada kalau kakak bisa mau perbaikin tuh kayak pengen perbaikin gitu. Aku ngeliatnya sih gitu ya dari jawabannya. Aku jadi semakin curious gitu. Yang paling pertama itu salah satunya adalah soal pengelolaan keuangan. Gimana nanti setelah menikah? Apakah semuanya dipegang oleh istri? Apakah semuanya dipegang oleh suami? Itu harus ada transparansi juga, Kak. Gitu. Makanya kan ada bercandaan yang bapak-bapak gitu. Terus kalau udah nikah uangnya semua di istri gitu kan. Tapi dia kesel gitu, karena mungkin itu nggak didiskusikan sebelum menikah gitu loh, Kak. Jadi ekspektasinya tuh harus disamakan semua gitu loh. Dari itu misalnya finansial. Terus mengenai parentingnya, how are they going to raise the kids? Harus sepakat gitu. Terus even sampai urusan sorry itu saya hubungan suami istrinya itu juga harus dibahas gitu loh, Kak. Karena itu penting gitu, it's part of intimacy kan gitu. Jadi menurut saya di awal kalau misalnya yang nonton nanti bisa ikutan premarital counseling, that's a very good idea. Kenapa? Karena di situ diajarkan juga bagaimana memecahkan konflik sebagai pasangan. Itu bukan skill yang kita bisa belajar di sekolah ya. Iya, bukan kayaknya nggak otodidak juga sih, ya, harus ada konselingnya. Betul. Ya, saya sih bersyukurnya dengan bapak mantan suami ini, kami hubungannya di awal memang waktu pisah ya itu wajar ya, Kak. Ada ups and downs, ada berantem-berantemnya, ada masa-masa di mana saya kalau ngeliat hidung dia rasanya pengen saya tonjol. Itu manusia, ambonnya keluar. Terus ya, tapi dengan waktu akhirnya saya sadar bahwa suka nggak suka, kami kan punya anak, Kak. Iya, nah itu gimana? Kami akan selalu terhubung gitu. Dan memang kami waktu pisah itu sepakat untuk co-parenting. Jadi tetap menjalankan peran sebagai orang tua, membesarkan anak bersama dengan status yang ya udah bercerai gitu. Tapi banyak orang yang masih berpikir co-parenting itu nanti balik lagi aja, kan ini baik-baik aja. Kayak mama saya dulu sempet ngomong gitu, kenapa nggak balik lagi aja, kan kalian ini baik-baik aja. Dia co-parentingnya bang ya nggak bisa lah mah gitu, karena udah kita co-parenting demi anak, bukan untuk bersama lagi gitu, Kak gitu. Jadi hubungan kami baik sampai dia meninggal di 2017. Oh, sudah berpulang. Nah, pada saat sebelum mantan suami kakak berpulang itu, gimana cara kakak dan mantan suami kakak untuk menjelaskan ke anak? Kami dari awal sih, Kak, dari awal banget. Jadi kondisinya saat itu saya pulang ke rumah orang tua karena apartemen yang kami tempati itu punya perusahaan. Oke. Jadi kan saya nggak bisa kick dia ya. Iya. Saya yang keluar, saya pulang ke rumah orang tua ke Bintaro gitu. Nah di situ saya ngomong sama anak saya bilang, tapi karena anak saya belum 3 tahun kan dia nggak ngerti ya konsep perceraian itu apa gitu. Jadi yang ada saya cuma bilang, Lex, sekarang kamu tinggal sama mami di rumah opa oma. Nanti dedi kamu akan jemput weekend, atau kalau Dedi lagi libur dijemput ya. Waktu itu saya mengemphasize-nya, kamu sekarang rumahnya 2, satu sama Dedi kamu, satu sama mami kamu gitu. Nah itu yang saya jelaskannya waktu itu sangat-sangat sederhana ya, karena umurnya masih kecil kan, Kak gitu. Jadi untuk menjelaskan itu memang sebaiknya dari awal supaya anaknya nggak bingung. Betul. Gitu. Karena sebelum saya pisah pun saya udah banyak melakukan riset online gitu ya, kayak gimana caranya how to explain ke anak gitu. Itu satu tadi kuncinya, sesuaikan dengan usia anak dan kemampuan anak mencerna informasi. Karena kan anak 2 tahun 3 tahun nggak akan paham kan divorce itu apa. Iya. Gitu. Nah dengan berjalannya waktu saya juga menekankan ke anak, kalau punya pertanyaan apapun tentang status pernikahan orang tua kamu nanya aja, nggak apa-apa. Jadi open communication juga ke anak. Ya, dan itu terjadi, betul-betul terjadi, Kak. Semakin dia dewasa, semakin banyak dan semakin dalam pertanyaannya. Saya ingat banget umur 14 tahun kalau nggak salah. Dia tuh ngomong, nanya ke saya, Mami, kenapa orang bisa salah pilih pasangan? Nah, gimana itu jawabnya? Saya juga mau tahu soalnya.
Saya juga bingung waktu itu. Saya bilang gini, sebentar ya, aku nggak punya jawabannya sekarang. Boleh nggak time out dulu? Saya susun jawaban yang baik dan benar gitu ya. Ya benar, jadi kita tunda waktu itu, akhirnya weekendnya kemudian baru kita obrolin gitu ya. Bahwa saya jelaskan ya, kadang-kadang kita nggak pernah tahu perjalanan hidup orang gitu. Ada mungkin orang yang tipe saya, waktu itu saya berpikirnya mungkin saya orang yang harus belajar dengan cara dijerutin dulu gitu. Learning the hard way gitu. Itu papa saya dulu suka bilang gitu, kamu tuh orang tuh ada yang belajar tuh langsung cespleng, ada orang yang masih kepentok dulu baru dia bisa belajar. Proses hidup, jadi nggak bisa. Dan kan nggak seperti beli kulkas ya Kak, nggak ada garansi ya gitu. Jadi berproses. Itu sih. Oke, nah dalam proses kan waktu kakak akhirnya menjadi single mom itu kan nggak mudah ya. Single mom dengan anak ya, itu kan pasti ada respon lah dari keluarga atau sekitar. Pasti. How do you handle it Kak? Awalnya berat banget. Apalagi saya datang dari latar belakang keluarga yang religius, belum ada satu orang pun di keluarga saya yang waktu itu pernah bercerai. Jadi berat di awal itu untuk meyakinkan keluarga bahwa ya udah ini memang keputusan saya gitu, saya siap menanggung semua resikonya, tapi saya butuh support dari keluarga gitu. Dan akhirnya puji Tuhannya ya keluarga akhirnya mendukung gitu, karena mereka juga menyaksikan bagaimana saya berproses. Nggak gampang Kak, di awal tuh saya kalau ada acara keluarga nggak mau ketemu om dan tante, om dan tante Manado kan ya Kak, kalau udah kepo kan agak gitu ditanya kan. Semuanya ditanya gitu kan, kapan mana jangan sampai pacar gitu kan. Itu saya dulu di awal tuh emosi gitu ya, kayak yang kesel banget ditanyain gitu. Tapi karena sayanya udah santai, lama-lama mereka juga berhenti nanya kok Kak. Mungkin karena saya udah kelamaan juga ya, tapi mereka udah nggak ada yang pernah iya kapan nikah lagi. Dulu saya begitu udah lewat fase keselnya, kalau ketemu di acara keluarga dan ditanya mana pacarnya gitu ya, atau kapan ngana kaweng gitu kan, orang Manado ya, kapan ngana kaweng, saya pasti jawabannya selengean gitu loh Kak. Saya jawabnya kalau nggak Sabtu ya Minggu lah, om tante, oma, opa gitu kan. Karena kondangan hari itu. Iya. Hari kan mereka jadi ikut ketawa juga kan gitu. Jadi nggak jadi beban lagi gitu Kak. Ya itu butuh waktu dan butuh proses, tapi at the end of the day keluarga itu adalah support system terbesar dan paling utama ya gitu. Karena melewati fase awal itu, saya yang tadinya ibu rumah tangga harus back to work kan Kak, harus nyari uang buat anak gitu. Ya itu semua bisa terlewati karena dukungan keluarga. Nah, butuh berapa lama untuk kakak bisa sembuh dalam proses penyembuhan itu? Ada nggak? Disclaimer dulu ya Kak. Proses healing itu sangat-sangat personal. Jadi nggak seperti kita beli baju ada one size fits all. Ya, even beli baju ada ukurannya kan. Betul. Kak, gitu. Jadi kalau saya pribadi waktu itu prosesnya kurang lebih 2 tahunan Kak. Proses healingnya. Tapi ada kok yang teman-teman di Single Moms Indonesia yang healingnya cuma setahun udah beres. Ada yang bertahun-tahun, even berbelas tahun dia belum healing. Itu juga ada. Jadi nggak bisa kita ngasih resep. Mungkin kalau ada yang bisa bilang ini resep paten untuk memulihkan luka batin, udah jadi orang kaya Kak. Iya, rame itu kelas. Rame. Karena nggak bisa, itu tergantung dari gimana kita memproses semuanya, bagaimana kita cari cara untuk berdamai dengan masa lalu, menerima masa kini, berpengharapan untuk masa depan, itu kan butuh proses Kak. Jadi nggak ada yang instan. Oke, kan tadi kakak suka ditanyain sama keluarga tentang punya pacar baru nggak apa segala macam. Proses penyembuhan di kondisi kakak itu yang saya patah hati atau luka batin itu semata-mata harus membutuhkan orang baru atau bisa tanpa orang baru? Justru saran saya jangan mencari solusi dengan menampilkan orang baru. That's not the answer ya. Maksudnya solusinya untuk mengobati luka batin, patah hati bukan dengan punya pasangan baru. Itu denial sih, bukan distraksi sih. Jadi kita jadi lupa sama sakitnya karena berbunga-bunga dengan hadirnya orang baru. Tapi kalau isu itu tidak kita bereskan, secara nggak sadar kita akan membawa masalah yang sama ke hubungan yang baru. Hubungan yang barunya berpotensi buyar lagi dong gitu, karena kita nggak bereskan bagasi dulu. Jadi saya sih kalau ke teman-teman dekat saya suka saranin,
Jangan menggunakan hubungan baru sebagai band-aid untuk menutupi sakit hati, karena it's not fair buat si orang itu dan it's not fair juga untuk diri kita. Gitu sih. Mantap. Nah, kalau titik krusial pada saat kakak menjadi seorang single mom itu apa kak? Waduh, titik krusial ya. Yang benar-benar kayak ternyata begini. Gitu. Pasti kan ada perbedaan dong kak. Ya. Ada beberapa momen sih ya yang buat saya jadi kayak itu tadi krusial ya. Yang pertama itu di saat mama saya yang sangat yang seorang pengerja di gereja gitu ya kak, yang sangat-sangat menentang perceraian, akhirnya bisa memeluk saya. It's okay. sorry. It's okay. Karena mama saya udah nggak ada, jadi saya kalau tiap inget cerita itu tuh kayak yang bener ya omongan mama. Jadi mama saya tuh waktu itu meluk saya, terus dia bilang gini, kalau kamu nggak kuat, kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Itu jadi omongan yang saya pegang sampai detik ini, karena itu benar terbukti ya kak, bahwa kalau mengandalkan kekuatan sendiri sih kayaknya nggak ada. Saya nggak mungkin ada di meja ini ngobrol sama dirimu hari ini. Itu satu gitu ya, dan di situ saya sadar gitu, I'm at the lowest point, nggak ada pilihan lain kecuali ya bangkit, karena saya masih punya anak, dan anak saya butuh ibu yang bahagia. Kalau saya nggak bahagia, benar-benar bahagia as a person, as a woman, as an individual, gimana saya mau bisa jadi contoh yang baik buat anak saya gitu. Itu salah satunya. You're so strong kak, cuma kan butuh waktu aja. Iya betul. Terima kasih. Karena hasil itu kan jadinya melahirkan wadah untuk single mom yang ada di Indonesia. Berapa orang kan membernya? 11.300. 11.000 orang akhirnya punya fasilitas untuk bisa bercerita. Ya, you're great kak. Bisa belajar bareng. Terima kasih. Sama-sama kak. Terus untuk proses membesarkan anak setelah dampak perceraian itu gimana? Pastinya nggak gampang. Apalagi saya tuh ngerasa saya beruntung karena saya dulu sempat co-parenting ya sama Pak mantan. Gitu. Jadi kami sama-sama sepakat untuk membesarkan anak bersama walaupun sudah bercerai. Itu juga prosesnya nggak gampang kak. Di awal karena saya dan dia harus menurunkan ego masing-masing. Karena kami ini lagi dalam satu bisnis, saya bilang sama dia gitu. Bisnisnya apa? Bisnisnya membesarkan anak. Gitu kan. Jadi kalau pakai ego, yang ada saya emosi terus. Di awal saya gitu. Ego. Tiap melihat mukanya kesel gitu kan, mau marah-marah, mau ngomel-ngomel, tiap kali dia telat jemput anaknya saya ngomel-ngomel, marah-marah. Tapi saya sadar it's not about me, it's not about him, it's about anak kita gitu loh kak. Jadi saya turunkan ego. Ajaibnya pada saat saya menurunkan ego dan saya tenang, dia mau telat, dia mau batalin janji, saya nggak kepancing, nggak marah-marah lagi, dianya malah datang on time. Ya berarti prosesnya malah jadi lebih smooth. Betul gitu dibandingkan sebelum bercerai. Iya. Akhirnya ya bersyukurnya anak kami itu tidak merasa bahwa dia adalah anak broken home. Dia cuman bilang ya so my mom and dad divorce, so what gitu. Karena dia nggak kekurangan cinta. Sebetulnya yang perlu diingat, yang melukai anak-anak itu bukan perceraiannya, tapi bagaimana orang tua menyikapi perceraian tersebut. How they behave setelah pisah. Karena kan biasanya berantem kak. Iya benar. Kayak dua pihak itu dan anak kan jadi di tengah ya. Iya. Kalau orang bilang anak itu jadi korban, iya kalau orang tuanya nggak dewasa kak. Kalau orang tuanya tidak mau berbesar hati dan fokusnya diarahin ke anak. Udahlah kalau udah pisah ya udah, the end of the story gitu kan. Nggak usah berantem. Kasihan anak yang melukai itu bener-bener kalau orang tuanya itu ya berantem terus, anaknya jadi korban dan apa ya, menurut saya korban ego orang tua sih kak gitu. Nah pada saat anak kakak tinggal sama kakak kan pasti kan ada ketidakseimbangan lah ya, betul, maksudnya condong di ibu gitu. Pernah nggak akhirnya anak kakak merasakan kayak
kehilangan figur ayah atau apa yang dalam prosesnya itu Kak? Ya, kayaknya sih dia enggak ya. Tapi saya pernah nanya sih gitu. Apalagi setelah ayahnya meninggal kan. Ayahnya meninggal 2017, ya otomatis figur ayah itu hanya datang dari adik-adik saya yang cowok-cowok gitu, om-omnya dia gitu. Saya berusaha mendekatkan mereka, tapi mungkin karena anak saya udah gede ya Kak. Jadi dia ya udah nggak yang mencari terlalu figur ayah yang gimana banget gitu ya. Dia juga tidak menuntut saya untuk menikah lagi. Kalau ada, saya sempat tanya sih kalau aku punya pacar lagi boleh nggak? Iya, boleh, tapi harus baik ya sama mami. Cuma jawabannya cuma seperti itu. Jadi ya pasti dia tetap butuh figur ayah itu, figur laki-laki yang baik itu. Nah ini juga sering saya share ke teman-teman di Single Moms Indonesia. Kalau dalam hidup kita nggak punya, misalnya udah nggak ada kakeknya gitu ya, opanya nggak ada om yang atau adik dari kita yang bisa jadi figur ayah itu, kita bisa banget loh Kak mengambil contoh personality yang baik seorang laki-laki dari film. Nonton film aja. Film apa Kak genrenya? Ya, tapi yang genrenya yang jelas laki-laki yang baik ya. Gitu, yang figur-figur yang keayahan atau film-film keluarga yang dimana ayahnya itu ya ngemong ke anak gitu, yang baik gitu, bukan film yang tentang KDRT lah Kak. Iya. Jadi kalau di akunnya SMI itu ada film-filmnya nggak? Rekomendasi filmnya? Waktu itu kita terakhir merekomend film tuh apa ya? Udah lama sih Kak belum merekomend lagi. Tapi pernah. Waktu itu kita rekomendasi film yang judulnya The Maid. Kakak pernah nonton nggak? Belum. Waktu itu ada di Netflix. Jadi ya tentang perjuangan ibu tunggal juga gitu. Bahwa even di negara maju seperti Amerika pun banyak kok kasus-kasus ibu tunggal yang berat gitu loh Kak. Nah, kalau di Single Moms Indonesia di antara 11 ribuan members itu case ibu tunggal apa yang ya semua ini sebenarnya pasti masalah yang tidak menyenangkan, tapi ada nggak satu case yang kayak kakak tuh kok gini, kok bisa gini, akhirnya bukannya kita menganggap itu menjadi bahan bersyukur, tapi buat pelajaran ya kan ada kan Kak case orang yang kayak gila kok kayak gini gitu. Betul, itu ada nggak Kak? Tanpa menyebut nama orang ya? Iya, ada banget. Salah satu case yang menurut saya sangat inspiratif ya. Dia ini member kami yang dulunya korban KDRT. Dia tuh cerita ke saya dan dia sangat-sangat open gitu ya membagikan pengalaman hidupnya ini. Dia bilang, coba lu sebut KDRT model apa? Semua udah pernah gue alami. Sampai titik terakhir itu dia dipukul di kepala dan sampai sekarang masih ada beberapa memori dia yang hilang Kak. Karena di kepala dan nggak dipukul gitu sama mantan suaminya. Dan itu titik balik dia yang akhirnya membuat dia berani meninggalkan pernikahan itu dengan 2 anak. Pada saat itu adalah omongan psikolog dia yang bilang, kamu hanya punya 2 opsi, keluar hidup-hidup atau keluar hanya nama. Merinding ya, agak ngeri ya kalau udah KDRT ya, karena cycle KDRT itu sangat-sangat berat Kak. Dan dia bisa keluar, dan sekarang dia itu bisa duduk bareng sama mantan suaminya, sama anak-anaknya, sama istri baru suaminya, makan bareng. Itu butuh satu kedewasaan mental yang luar biasa loh Kak. Dan butuh space sih Kak. Butuh waktu antara kejadian itu terjadi sampai akhirnya bisa berdamai. Iya, karena udah healing kan, udah beres masalah dia. Jadi ya udah bisa ngumpul keluarga dengan baik-baik aja gitu Kak. Itu buat saya, Mbak lu hebat banget, itu luar biasa sih. Iyalah. Kita kalau kebayang lah kita dilihat di aduh. Betul. Nah ini Kak ada info dari tim aku tentang data persentase kepala rumah tangga perempuan di Indonesia pada tahun 2023 itu ada 12,73%. Naik 0,01 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Gimana nih Kak dengan case ini? Dimana kakak kan punya komunitas Single Moms Indonesia, what do you think? Ya, menurut saya sih angkanya pasti naik ya, dan sejak pandemi juga kan naik ya angka ibu tunggal itu. Kami juga melihat kenaikan yang signifikan di komunitas gitu, karena banyak ibu tunggal yang suaminya meninggal karena COVID gitu, ada yang karena perceraian karena beragam alasan gitu. Sebetulnya menurut saya mungkin
datanya malah lebih tinggi sebetulnya, karena banyak juga akhirnya ibu-ibu itu yang bukan menjadi pekerja kantoran ya Kak, gitu, kepala rumah tangga ini, mereka bekerja dari rumah, either itu remote worker atau dia berusaha bikin bisnis kecil-kecilan dari rumah, gitu, dan ya itu sudah jadi bagian dari perjalanan hidup ibu tunggal sih Kak menurut saya, mau nggak mau ya, gitu, apalagi kebanyakan kasusnya ini memang sangat disayangkan adalah setelah perceraian terjadi, kebanyakan bapak-bapak ini agak lupa tanggung jawab ya Pak. Jadi meninggalkan anak dan mantan istri untuk ya berusaha bertahan untuk survive ya sendiri, mau nggak mau ibunya harus cari cara kan Kak untuk menghidupi anaknya. Sebenarnya aku nggak tahu apakah ini ada ilmu sakleknya atau tidak. Ketika bercerai, sebenarnya berapa kewajiban dari seorang suami untuk anak atau istrinya? Masih tetap nggak untuk istrinya? Secara legalnya sih sebetulnya udah ada Kak di Indonesia hukumnya, tapi dan biasanya yang saya dengar dari teman-teman itu biasanya di pengadilan itu pada saat putusan perceraian itu juga hakim akan menentukan berapa nih sebulannya gitu ya untuk tunjangan untuk anak, biasanya untuk anak sih. Tapi sayangnya karena di Indonesia kita belum ada yang namanya Child Support Agency Kak. Jadi seperti badan pemerintahan yang khusus mengurus tentang tanggung jawab bapak-bapak ini. Kalau di luar negeri itu sudah ada dan sudah berjalan, sudah terkoneksi dengan sangat baik ya. Contoh, kalau di Amerika, kalau misalnya seseorang tidak bayar child support, dan biasanya child support itu otomatis dipotong dari gaji, dikirim ke child support agency-nya, nanti child support agency-nya yang transfer ke si ibu gitu. Nah, di sana kalau si bapaknya misalnya pindah keluar kota tapi nggak ngomong atau apa gitu ya, terus jadi dia berhutang kan, itu dihitungnya hutang nggak? Jadi saat dia mau perpanjang paspor, kalau ada itu karena udah link semua, paspornya ditahan. Jadi itu balance-nya harus nol dulu. Memang jadi udah terjamin gitu ya, itu udah jadi kewajiban gitu. Kalau tidak dilakukan ada dampaknya gitu. Kalau di Indonesia sayangnya kita hukumnya udah ada, tapi eksekusi dan penegakannya yang masih lemah gitu Kak. Karena banyak kasus begitu selesai cerai bapaknya bilang, ya gue nggak sanggup bayar segitu, kabur gitu kan. Sementara ibunya mau nuntut juga kan uang lagi Kak, mendingan uangnya untuk hidup sehari-hari gitu. Kecuali kadang kita suka bercanda, kecuali mantan lu kaya raya banget, silahkan dikejar, silahkan dituntut gitu ya. Tapi kalau mantannya pas-pasan, ya udahlah, percaya aja rezeki itu dari Tuhan, bukan dari mantan suami. Sebuah kalimat bercandaan yang akhirnya menjadi penguat ya. Nah kalau misalkan single mom Indonesia sendiri sebenarnya visi misinya apa sih Kak? Ya, visi misi kami sebetulnya menjadi rumah, tempat yang aman dan nyaman untuk ibu-ibu ini bisa saling mendukung satu sama lain dan memberikan dan mengajak mereka untuk bangkit dan berdaya Kak. Jadi bangkit dan berdayanya ini lewat apa? Tentunya lewat beragam program yang kita siapkan khusus untuk menambah soft skill, hard skill, semua yang bisa membantu mereka. Nah, pasti kan di antara beberapa member tuh ada yang mungkin pemahaman dan literasinya belum sama dengan teman-teman yang lain. Terus menganggap kalau ketika join di Single Mom Indonesia tuh adalah wadah pendanaan. Gimana itu? Itu ada sih, ada banget sih Kak. Ada ya, mungkin karena mereka ngeliat kita nih happy aja gitu, sampai ada yang berkomentar, ibu tunggalnya kayak kaya nih gitu, amin. Kita mengaminkan doa yang baik ya. Memang ada gitu Kak. Beberapa itu biasanya member baru ya, tapi saya pasti selalu berusaha menjelaskan bahwa kami itu support group, basicnya support, mendukung. Dan kita mendukungnya lewat apa? Lewat ilmu. Karena kami percaya lebih baik kita ngajarin caranya mancing daripada kita ngasih ikannya gitu. Karena kan nggak sustainable kan. Ikannya bisa habis. Ya betul. Tapi kalau tahu cara teknik mancing yang oke kan gitu, berarti dia bisa melanjutkan hidupnya sendiri gitu. Iya harus sih. Diedukasi sih Kak. Iya. Tapi itu memang jadi tantangan dan jadi bagian dari mengelola komunitas dengan banyak orang ya. Menyamakan persepsi, tapi kita percaya bahwa yang kita berikan ini values-nya lebih daripada uang. Karena apa? Ilmu itu kan value-nya gede banget. Betul. Gitu. Tergantung Anda mau pakai nggak. Kita kasih skill-nya nih, tapi kalau kamu nggak mau maju,
ya nggak apa-apa juga sih, itu pilihan hidup ya gitu. Tapi jangan berharap bahwa dengan bergabung masalah hidup akan selesai. Kita bukan tukang ketok magic loh Kak. Iya. Karena kan ada gitu ya, jadinya menganggap komunitas adalah menyelesaikan masalah hidup. Padahal mesti tempat berjuang bersama kali ya Kak. Nah, kalau Single Mom Indonesia sendiri tuh sebenarnya existingnya di Jakarta aja atau di luar Jakarta juga? Kami di seluruh Indonesia sih Kak. Di luar negeri juga ada beberapa membernya. Tapi memang untuk mayoritas member itu masih Jabodetabek, terus kemudian Jawa Barat, kebetulan masih di Jawa sih Kak. Tapi di luar kota juga ada, di luar pulau ada. Nah, kalau kayak misalkan mungkin ada kegiatan yang paling rutin yang dilakukan sama Single Mom Indonesia tuh apa aja? Di Jakarta atau di luar kota? Ya, kalau yang di Jakarta yang rutin itu mereka suka kopdar mandiri itu Kak. Jadi gitu. Ngumpul-ngumpul bareng, ngopi-ngopi bareng, main sama anak-anak gitu ya, itu rutin gitu. Dan kita udah sampai di fase mereka member yang mengkoordinasi itu sendiri gitu. Biasanya kami bikin event online juga supaya teman-teman yang di luar daerah juga bisa ikutan. Yang salah satu yang rutin yang online itu selain kelas-kelas ya Kak, sekarang tuh yang lagi berjalan kelas bahasa Inggris. Jadi ada conversation class, kami partner dengan satu company yang memang punya tenaga pengajar ahli gitu ya. Kemudian ada book club, mereka ketemu sebulan sekali ngebahas buku, ngobrol di Zoom. Lagi ada malam curhat, jadi itu di Zoom juga, nanti di Zoomnya dibagi breakout roomnya per topik-topik yang mereka mau masuk. Banyak sih. Nah, kalau misalkan nih pada saat tadi kan aku nanya kakak sendiri ya, misalkan sendiri bagaimana menghapus stigma negatifnya. Nah, bagaimana komunitas memberikan instruksi atau misalkan memberikan arahan lah bersama-sama untuk melewati fase-fase di mana mungkin saat ini single mom itu masih dianggap sebelah mata kayak gitu. Ya pasti ya Kak, kita memang nggak bisa menutup mata bahwa di luar sana stigmanya masih sangat negatif. Tapi kami sebagai komunitas itu selalu mengajak member untuk mengembalikan fokusnya ke dalam diri sendiri. Dalam arti gini, kita nggak akan pernah bisa mengatur bagaimana orang lain bereaksi, tapi kita bisa mengatur bagaimana diri kita bereaksi. Karena stigma ini kan sudah tertanam, mengakar dan membudaya entah dari kapan ya Kak. Yang saya pernah baca itu ada satu riset yang menunjukkan bahwa untuk mengubah suatu tradisi atau kebiasaan dalam satu negara itu butuh 2-3 generasi. Lama ya Kak. Iya. Gitu. Jadi mungkin kita nggak akan bisa menyaksikan perubahan itu, tapi kita bisa mengambil bagian untuk jadi yang mengedukasi gitu loh Kak. Jadi kita seringnya menggunakan media sosial kita, kayak ada postingan-postingan yang mematahkan stigma, yang kita mengajak teman-teman ibu tunggal itu untuk fokus, ya udah berdaya dulu deh. Karena terbukti sih Kak, pada saat kita sudah berdaya, berdirinya udah ajak lah gitu ya. Mau ada stigma datang kiri kanan, kitanya santai loh, nggak kepancing. Karena saya juga melalui fase itu gitu. Di awal waktu saya baru pisah, kalau ada yang bercandain janda gitu, wah ambonnya keluar. Apa lo langsung ngajak gelut deh gitu kan, emosinya masih kepancing gitu. Kalau sekarang mah ya udahlah gitu kan, udah bisa menanggapi dengan santai gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang masih terpancing, ya mungkin dia masih ada dalam diri dia yang perlu dibereskan juga gitu. Jadi kita ngajakin fokus dulu ke dalam, kita fokus membesarkan anak-anak. Stigma ini emang harus berjalan pelan-pelan untuk dirubah. Gak bisa semalam, kita bukan rojonggrang kan gitu. Nah, jadi tetap berproses aja. Dampak sama anak waktu di sekolah gitu ada nggak Kak, waktu pengalaman kakak dan teman-teman? Kalau saya beruntung, sekolah anak saya itu sangat mendukung gitu. Mereka tahu bahwa saya adalah ibu tunggal, jadi mereka nggak pernah yang saya nggak pernah ngerasa bahwa anak saya itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Treatmentnya juga sama gitu, dan teman-temannya dia juga nggak ada yang lu anak broken home atau apa. Iya, kayak dibully gitu. Iya, untungnya sih enggak ya Kak. Tapi mungkin karena
jenis sekolahnya juga bukan sekolah biasa. Berarti penting juga ya. Penting. Itu juga saya mengalami di awal itu bahwa kita sebagai orang tua harus bisa mengkomunikasikan gitu ya Kak ke sekolah. Bukan berarti kita buka aib di sekolah ya, enggak. Tapi jadikan guru-guru atau pihak sekolah ini sebagai partner kita juga dalam membesarkan anak. Contoh, misalnya ada rapat orang tua hari kerja, saya udah pasti nggak akan bisa datang. Nah itu dari awal saya udah komunikasiin sama guru-gurunya gitu, saya dengan kepala sekolahnya juga. Jadi saya bilang, Pak maaf, saya mungkin kalau ada meeting orang tua di hari kerja, saya pasti nggak bisa datang karena saya harus kerja, gitu kan. Jadi mungkin kita cari alternatif lain atau mungkin nanti saya boleh hubungi bapak untuk minta summary-nya atau apa gitu. Dan mereka sangat akomodatif gitu loh Kak. Jadi kita komunikasi secara baik dengan pihak sekolah, jadikan mereka part of our support system. Iya. Jadi keluarga, sekolah itu semuanya bisa mendukung kita. Ya. Nah ini Kak, tim aku tuh ada cari informasi kalau ternyata ada perbedaan kata single parent dan juga single mom. Sebenarnya perbedaannya apa Kak? Lebih ke gender sih. Kalau single parent kan bisa single dad, single moms kan, bisa ayah atau ibu. Kalau single mom ya hanya ibu tunggal. Ibu tunggal dan single mom Indonesia hanya perempuan khusus kan untuk ibu tunggal yang memang ya punya anak gitu. Karena kami juga anggotanya kan ada 3 jenis sebetulnya Kak. Jadi satu karena perceraian, satu karena suaminya meninggal, dan yang ketiga itu adalah single mom by choice. Definisi single mom by choice ini di Indonesia kadang-kadang masih suka salah pengertian. Itu apa sebenarnya Kak? Boleh single saya mom? bantu luruskan? Sangat boleh, difasilitasi Kak. Terima kasih loh. Jadi single mom by choice itu adalah ibu yang mempunyai anak di luar pernikahan. Jadi dia memilih untuk membesarkan anaknya sendiri tanpa pernah menikah. Kasarnya Accidentnya nggak dijadikan satu alasan untuk menikah gitu loh Kak. Ya udah aja gitu dijalani. Tapi miskonsepsinya masih banyak saya dengar ibu-ibu yang menyebut dirinya adalah single mom by choice karena dia memilih bercerai. Itu salah. Beda. Ya. Definisinya nggak gitu. Jadi single mom by choice itu Kak? memang ya single mom yang tidak pernah menikah Kak. Jadi dia hamil di luar nikah dan dia tetap memutuskan untuk membesarkan anaknya sendiri. Kenapa kami memutuskan untuk merangkul mereka juga? Karena tantangan mereka berat banget loh Kak, apalagi di Indonesia. Anak mereka belum lahir aja udah dibilang anak haram kan? Sedih gitu loh Kak. Jadi kasihan gitu. Jadi kita juga ngerasa bahwa mereka tetap butuh disupport gitu loh. Jadi gini, di Single Moms Indonesia itu kita tidak memandang how you become a single mom. Kita ada di sini untuk saling dukung. Iya. Nah berarti di Single Mom Indonesia tuh nggak ada mungkin perempuan yang belum sempat punya anak tapi bercerai. Saat ini sih belum Kak, tapi banyak. Karena emang nggak dibuka belum. Tapi sudah ada beberapa request yang masuk ke aku, DM gitu. Kak aku pengen gabung, tapi aku tuh pas cerai aku nggak punya anak gitu. Aku jawabannya saat ini justru karena kan kita Single Moms Indonesia ya Kak. Nanti takutnya kamu malah nggak relate. Iya benar. Gitu. Permasalahannya agak sedikit lebih kompleks karena ada anak gitu. Jadi ya mungkin nanti kedepannya kita akan membuka untuk teman-teman yang divorce tanpa anak. Saya juga nggak nutup ya. Supaya karena memang tujuannya single mom ini benar-benar edukasi ya. Jadi jangan sampai salah edukasi juga atau tidak sampai pesannya gitu kan. Betul. Dan kita kan bukan komunitas yang mengkampanyekan perceraian ya Kak. Disclaimer betul. Iya. Karena kan gitu ya, kita niatnya mau kasih fasilitas untuk bisa berdiskusi malah disangka oh iya nih mendukung. Iya karena saya ini ya. Happy Mom, Happy Kids, bangkit, bahagia dan berdaya bersama Single Mom Indonesia. Luar biasa. Terima kasih. Keren loh. Harusnya memang Happy Mom, Happy Kids. Nah, gimana dengan statement yang belakangan ini ada kalau ada usulan untuk janda menikahi pria pengangguran? Kalau saya sih enggak. Hard no, hard pass. Ya iyalah. Kayaknya single juga mikir deh. Iya pastilah, nggak hanya ibu tunggal aja gitu ya, tapi sangat disayangkan ya statement itu ya.
Apa tanggapannya Kak? Kalau saya pribadi sih ngapain, mendingan saya jadi sugar mommy anak saya dong. Gitu kan. Saya kerja capek-capek ya untuk anak saya lah, ngapain untuk ngebesarin anak orang. Kasarnya. Karena enggak sih Kak, janganlah. Kita yang single bahagiain anak dan diri sendiri aja. Bener. Jangan nambah masalah. Hidup udah banyak masalah. Terus waktu kemarin ada statement itu gimana tuh, members kayak iya. disuruh jadi berondong. Ya, member banyak yang berkomentar, banyak yang nge-DM saya juga gitu. Kesel, marah-marah. Terus saya bilang ya udah. Ya ini memang sesuatu yang kita nggak bisa hindari ya Kak. Karena si stigma negatif itu tadi gitu. Akan selalu kata janda itu akan selalu digunakan sebagai either marketing gimmick atau untuk viral. Gak usah terpancing kalau menurut saya. Ngapain buang-buang energi? Choose your battle aja. Kalau saya karena saya bilang gini, kalau kita sedikit-sedikit terpancing dan reaktif, kita justru membenarkan stigma negatif tentang janda itu. Gitu. Jadi gak usah dipikirin sih sebetulnya, fokus aja sama diri sendiri sama anak. Iya, benar sih. Oke Kak, terakhir nih. Kalau di sini Kakak ngomong sebagai yang sudah menjalani dan berpengalaman, if you can back the time, apa yang akan Kakak sampaikan ke calon-calon ibu di luar sana yang mungkin belum menikah atau yang mungkin dalam problem yang sama tapi tidak berani untuk bersuara dan mencari bantuan. Silakan Kak. Aduh, berat ya pertanyaannya. Mungkin untuk yang belum menikah dulu kali ya Kak. Dari situ dulu. Mungkin pesan saya, jangan menganggap pernikahan itu sebagai sesuatu yang bisa menjamin kebahagiaan hidupmu. Tapi jadikan pernikahan itu sesuatu yang bisa menambah kebahagiaan dalam hidupmu. Jadi ekspektasinya tuh nggak menuntut si suami wajib membahagiakan. Karena pada saat kita sudah bahagia dari dalam gitu ya Kak, bener-bener you're happy with your life, with yourself, ketemu pasangan yang baik itu kan jadi nambah kan Kak. Bukan kita nyari dari luar gitu kebahagiaan itu. Itu penting banget sih Kak, karena saya juga dulu melalui seperti itu. Jangan bucin kayak aku ya Dek, jangan ya Dek. Jangan bucin ya Dek, realistis ya Dek. Kalau untuk yang sudah menikah dan pernikahannya mungkin struggling ya, saran saya kalau masih bisa diperbaiki dan perbaiki. Tapi jangan dijadikan beban juga bahwa wajib nih ngikutin standar keluarga, standar lingkungan gitu ya, bahwa keluarga itu hanya ayah, ibu, anak gitu. Jadi kalaupun memang harus berpisah pasti berat, tapi semua akan baik-baik aja kok. Semua akan baik-baik aja. Memang di awalnya nggak enak banget, nggak ada seorang wanita pun perempuan di dunia ini yang menikah dengan berpikir one day aku akan divorce, one day aku akan jadi single mom, nggak ada Kak. Tapi kalau memang itu adalah jalan hidup kita, ya udah berdamailah dengan hal itu. Gitu. Oke. Nah, terakhir lagi buat membernya pesan-pesannya apa? Pesan saya untuk member Single Moms Indonesia, tetap semangat. Ingat, hidup itu nggak selalu isinya badai. Pasti ada momen dimana hidup itu tenang, kita bisa bahagia, bisa tersenyum lega. Nanti habis itu kalau ada badai lagi, ya udah nggak apa-apa, hadapi aja. Semangat. Thank you so much Kak Maureen waktunya. Aku yang makasih dong. Terima kasih juga udah ngasih pesan-pesan terutama buat perempuan. Ya. Semoga bermanfaat. Pasti sangat bermanfaat. Saya yakin ini. Kak Maureen, thank you so much. Thank you buat waktunya, buat sharingnya, buat semua feedback, insight yang harapannya pasti sangat berguna buat penonton podcast Sosok. Thank you semuanya udah nonton sampai selesai. Jangan lupa nonton podcast Sosok, nanti ada di playlistnya Media Nawacita Indonesia. Bye.